Assalamualaikum salih-salihaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Iqra'ud doa. Amin. Setelah berdoa, Mudita akan mengabsen kalian. Coba dilihat teman sebangkunya. Adakah yang tidak memiliki teman sebangku? Apa? Tidak ada. Alhamdulillah, semuanya mempunyai teman sebangku. Itu artinya tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Nah, di tema 7 subtema 4 ini apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar cara membaca fabel dengan memperhatikan tanda baca. Setelah itu, giliran kalian membacanya secara bergantian. Tenang. Budita akan mencontohkan cara membacanya dengan baik dan benar. Oh iya, sebelum itu Budita ingin mengingatkan kembali fungsi tanda koma dan tanda titik yang sudah kita pelajari pada pelajaran di pertemuan lalu. Tanda koma digunakan untuk memisahkan antar kata. Kita harus berhenti sejenak seperti untuk mengambil nafas. Nah, kalau tanda titik digunakan untuk memisahkan antar kalimat. Kita harus berhenti sejenak jika menemui tanda titik. Berhentinya sedikit lebih lama ya daripada tanda koma. Yuk kita langsung membaca cerita fabel asal-usul kota Surabaya. Cerita ini bisa kamu lihat pada buku tematikmu halaman 166. Mari kita baca ya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi ya? Untuk mencegah berkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di darat, dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya mempergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Akhirnya mereka bercakap-cakap. Hai sura, mengapa kau melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua?
Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat, dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Maka pertempuran sengit di antara ikan hiu, sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu ikan sura dan buaya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan cara membaca dongeng fabel itu? Nah, sekarang giliran kalian untuk membaca. Siapa ya yang kali ini membaca? Akila, Farah, dan Kevin. Silakan dibaca secara berurutan ya. Wah, alhamdulillah sudah bisa dan lancar membaca semuanya. Baiklah soleh-solehaku, kira-kira apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah membaca cerita fabel dengan memerhatikan tanda bacanya. Kemudian kita juga sudah mengetahui asal-usul kota Surabaya. Untuk tugas di pertemuan berikutnya adalah lengkapi dialog berikut dengan kata yang tersedia. Silakan ditulis soalnya dan jawabannya di dalam buku tulismu ya. Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa akhir pelajaran. Angkat tanganmu, kepala tundukkan. Iqra'ud doa. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.